wabarakatuh. Oke, saya sudah upload materi di e-kampus ya. Materinya tentang, yang belum absen silakan absen. Tentang Streamlit, jadi silakan praktekkan di lab komputernya masing-masing. Saya kasih contoh. Silakan kalian klik link yang saya taruh di e-kampus ya. Saya kasih contoh. Pelatihan dasar framework Streamlit untuk pemula. Apa itu Streamlit? Streamlit adalah framework open source digunakan untuk membangun aplikasi web. Kalau sebelumnya kita buat aplikasi berbasis teks, ini nanti ada tampilannya berbasis web interaktif secara cepat dengan mudah. Nah, mengapa Streamlit? Streamlit menggunakan data science. Biasanya digunakan untuk data scientist membuat tampilan dan developer untuk membuat dashboard, laporan interaktif, dan visualisasi data tanpa perlu pengetahuan mendalam tentang front end atau tentang tampilan web. Instalasinya bagaimana? Pertama harus terinstall Python, kedua kita lakukan pip install Streamlit. Saya buka Visual Studio Code terlebih dahulu. Open folder, silakan. Contohnya taruh foldernya di mana gitu, terserah. Oke, saya taruh sini aja. Pertama kita install Streamlit. Pip install Streamlit. Yang diletakkan di pojokan dekat pompa air krim pelaku. Oke. Kalau sudah, kita bisa clear. Kemudian kita buat file baru. Contohnya test.py. Menjalankan aplikasi Streamlit pertama. Nah, untuk buat menjalankan pertama ini silakan dibaca terus dipraktekkan ya dari atas sampai ke bawah. Menjalankan aplikasi Streamlit buat file Python bisa app.py. Ini nama filenya terserah ya, terserah kita. Terus ini kita copy aja. Terus kita paste di sini. Di sini import Streamlit as st. Import itu kita panggil framework Streamlit as st itu alias st. Terus st title untuk menuliskan judul, st write untuk menuliskan subjudul. Terus untuk menjalankannya kita tulis Streamlit run nama file. Streamlit run test.py. Nah, ini ada errornya. Ntar. Saya ganti ke Windows aja kalau gitu. Kita buka Visual Studio Code. Ntar ada yang nggak matiin mic-nya ya. Saya mute aja. Open folder, taruh foldernya di folder yang kalian ingat, yang kalian buat.
terserah mau di mana. Jadi saya buat new folder aja. Tes. Terus saya buat file tes.py. Tes.py. Kemudian install Streamlit terlebih dahulu. Pip install Streamlit. Enter. Di dalam terminal. Di Visual Studio Code. Ya, saya paste kode. Ntar saya buka dulu file ini. Ini agak virtual ya. Buka linknya. Google Chrome. Oke, kali agak lemot. Jadi silakan kalian praktekkan dari atas ke bawah, terus dipelajari. Di bagian bawah ini nanti ada tugas ya. Untuk yang nomor 7 deployment ini diabaikan aja. Silakan dipraktekkan sampai nomor 6 ini studi kasus. Ini studi kasusnya adalah membuat aplikasi pencatatan toko sederhana. Sengaja saya kasih filenya dalam bentuk teks, biar kalian bisa copy. Saya langsung coba studi kasusnya ya, yang ini. Saya copy. Saya paste di sini. Terus jangan lupa di save. Kalau ada tanda putih bulatan di dalam file ini, di atas file ini artinya belum di save. Dan harus save terlebih dulu, Ctrl S. Kalau di Ctrl S ini, kalau nggak bisa Ctrl S harusnya pakai save ini. Nah, kalau hilang artinya sudah saya kita save. Terus untuk menjalankannya, tulis atau di dalam terminal Streamlit run nama filenya di situ tes.py. Terus kita klik enter. Nanti akan otomatis membuka
browser defaultnya ya. Kalau defaultnya Google Chrome, akan membuka Google Chrome. Ya, ini agak lama karena ada dua sistem operasi. Kalau kita lihat kodenya, nanti itu di sana ada tulisan judul. Data transaksi, bawahnya ada data frame, data, tampilkan total pemasukan, terus nanti ada output jumlahannya. Aplikasi pencatatan kas toko sederhana. Jadi pertama kita pilih tanggal, terus keterangan gitu ya. Beli bahan atau apapun contoh. Jumlah 3, tipe pemasukan atau pengeluaran, terus disimpan. Data frame object has no attribute. Nah, ini ada error. Kalau ada error seperti ini, errornya di copy, ditelusuri, dicari di Google gitu ya. Nanti akan ada solusi dari Google. Sekaligus belajar namanya problem solving ya, atau debugging. Nah, kebanyakan solusinya itu dalam berbahasa Inggris ya, jarang yang berbahasa Indonesia. Jadi ya emang harus membiasakan belajar bahasa Inggris. Data frame object has no attribute append. For the snippet, data appendix to index not the object. Using append or concat in this data frame. Artinya di kode kita itu append-nya itu nggak kebaca ya. Nggak ada tipe data append. Session state data, station data, new data, ignore index. Append ini nggak ada. Ini berwarna putih, ini harusnya biru ya. Artinya sintak append itu nggak ada. Biasa ini masalah versi ya. Kadang bahasa pemrograman itu berubah atau berganti, tiba-tiba append-nya itu nggak kebaca. Dan ini hal yang biasa di dalam bahasa pemrograman, karena kadang ada perubahan atau update. The rationale for removal regarding data loop is this because append making you copy at the stack, resulting in the abstain append your data growing. Pandas has been removed use pd concat. Jadi artinya append ini udah di remove di versi Pandas 2.0 dan diganti menjadi concat. Artinya kita harus berubah menjadi concat. Nggak ada juga ya, harusnya berwarna biru. Object has no data frame, object has no attribute concat. Oke. Oke, karena masih error nanti saya akan perbaiki, saya update ya. Tapi silakan dipraktekkan dulu dari instalasi Streamlit. Komponen dasar Streamlit menampilkan teks, menampilkan data,
input pengguna, visualis contohnya input pengguna seperti ini ya. Jadi kalau kita mau perbaikan kode, setelah perbaikan kode ini kita nggak perlu nulis perintahnya lagi atau menjalankan Streamlit run lagi ya. Kita tinggal refresh saja di browsernya. Masukkan nama Anda, Udi. Gitu. Ini untuk contoh input. Ini untuk contoh input yang atas ini contoh input teks, yang bawah contoh input number. Ini untuk contoh checkbox ya. Jadi ini contoh teks input, number input, ini contoh teks checkbox. Oke. Jadi silakan dipraktekkan masing-masing di laptopnya. Kalau ini kita nggak bisa menggunakan HP ya, karena kalau di Google Chrome itu hanya untuk yang berbasis teks. Kalau Streamlit ini kita harus menggunakan laptop untuk instalasi Streamlit-nya. Jadi silakan dipraktekkan dari atas ke bawah. Oke, your free meeting will end 10 menit. Sampai kasus sederhana nih. Walaupun nanti masih error, yang penting bisa tampilannya terlebih dahulu. Nanti akan saya cek untuk yang masalah errornya. Oke. Saya kira saya cukupkan perkuliahannya. Silakan dipraktikkan masing-masing. Nanti UAS-nya adalah sama seperti UTS kemarin, tapi programnya sudah ada tampilannya masing-masing ya. Jadi nanti ada bisa jadi aplikasi pencatatan atau aplikasi penjumlahan, perkalian, pendataan, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Saya cukupkan ya. Ini saya rekam, jadi nanti kalau ada yang ketinggalan bisa lihat rekamannya.